Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Aulia Asanti, NIM 2350500117111126. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya mata kuliah Sosiologi Peternakan dengan topik aksi peternak bagi-bagi ayam di patung kuda di Jakarta Selatan. Yang pertama, latar belakang. Pembagian ribuan ayam hidup secara gratis di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat bukanlah sekedar aksi berbagi. Namun, di balik kegembiraan warga yang mendapatkan ayam gratis, tersimpan kepedihan mendalam para peternak ayam yang telah lama mengalami kerugian akibat harga jual ayam yang jauh di bawah biaya produksi. Terus, harga pakan yang tinggi dan tekanan pasar membuat mereka terperangkap dalam situasi sulit. Aksi ini menjadi bentuk protes atas ketidakadilan yang mereka alami dan sekaligus jeritan hati mereka yang merasa didorong ke jurang keputusasaan. Terus, meskipun telah berulang kali menyuarakan permasalahan ini, para peternak belum mendapatkan solusi yang memadai dari pemerintah. Jadi pemerintah itu kayak bungkam. Pemerintah itu kayak tidak mau tahu masalah peternak-peternak kecil yang menyuarakan hingga mereka itu sudah sampai di titik putus asa karena melonjaknya harga ayam jauh beda sama pakan. Selanjutnya, penyebab kejadian yang dialami oleh peternak sehingga mereka berputus asa dan membagi-bagikan ayam mereka di patung kuda. Itu yang pertama, ketidakseimbangan produksi dan permintaan. Jadi antara produksi sama permintaan itu perbedaannya sangat jauh berbeda. Terus yang kedua, ada dominasi pemain besar. Jadi kebanyakan peternak kecil itu kalah sama peternak yang lebih tinggi, yang lebih punya nama. Dan yang terakhir, kurangnya perlindungan pemerintahan. Pemerintahan pada saat ini tuh sangat kurang atas kepedulian sama peternak kecil. Jadi mereka tidak ada dorongan sedikit pun sehingga mereka berdiri sendiri. Terus dampaknya, yang pertama kerugian besar bagi peternak. Terus yang kedua, kualitas ayam menurun. Dan yang terakhir, ketidakstabilan harga di pasar. Jadi dampak dari kejadian yang mereka alami itu sangat sangat merugikan bagi peternak lah intinya. Soalnya dari segi dorongan, terus perlindungan, ketidakseimbangan produksi itu sangat kurang dari pemerintah. Dari kasus-kasus tersebut, selanjutnya ada beberapa solusi berdasarkan teori sosiologi yang telah saya dalami atau saya pelajari. Yang pertama, teori konflik. Teori konflik sendiri itu menekankan adanya konflik kepentingan antara kelompok-kelompok sosial. Yang kedua, ada teori struktural fungsional. Jadi itu melihat masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian yang saling berhubungan. Jadi kita mandangnya masyarakat itu suatu sistem yang saling berhubungan, terus saling merangkul, terus saling berikatan, saling membutuhkan satu sama lain juga. Terus yang terakhir, teori interaksionisme simbolik itu menekankan pentingnya makna yang diberikan individu terhadap suatu tindakan atau peristiwa. Selanjutnya, di sini saya juga menganalisis dengan adanya konsep pentahelik atas kejadian tersebut. Konsep pentahelik yang pertama, ada pemerintah tidak ada kebijakan yang tidak berpihak kepada peternak kecil. Jadi pemerintah itu tidak berpihak terhadap peternak kecil sehingga terjadi adanya pembagian ayam secara massal di patung kuda. Terus kurangnya pengawasan terhadap pasar dan lemahnya penegakan hukum pada pemerintah. Terus yang kedua, ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu kurangnya kolaborasi dengan peternak dan pemerintah dalam mencari solusi. Jadi antara perguruan tinggi dan peternak itu masih kurang interaksi, sehingga solusi yang dihasilkan itu masih berdasarkan ide peternak tersebut. Jadi tidak kondusif lah istilahnya. Terus yang ketiga, ada dunia usaha. Itu ada praktik bisnis yang tidak etis, terus kurangnya tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR terhadap peternak kecil.
Terus yang keempat ada masyarakat. Di masyarakat sendiri, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mendukung produk lokal dan peternak kecil. Dari masyarakat sendiri itu kayak menumbuhkan sikap sadar dan mendukung produk lokal tuh masih kurang. Terus dan yang terakhir media. Terus media tersendiri itu lebih fokus pada aspek sensasional daripada solusi jangka panjang. Selanjutnya ada tipe interaksi. Tipe interaksi yang saya gunakan pada kasus ini itu ada tipe interaksi Gesellschaft. Tipe interaksi Gesellschaft dicirikan oleh hubungan yang impersonal, rasional, dan berorientasi pada tujuan. Terus tipe interaksi Gesellschaft sendiri penerapan pada kasus yang pertama ada hubungan impersonal, yang kedua orientasi tujuan, yang ketiga kepentingan pribadi, dan yang terakhir kurangnya ikatan sosial. Itu penyebab pada kasus yang tersebut yang sedang terjadi pada peternak kecil. Selanjutnya ada pemain utama dan dinamika kelompok. Yang pertama ada peternak ayam mandiri. Kelompok ini mengalami ketidakstabilan yang signifikan. Jadi peternak ayam mandiri itu mengalami ketidakstabilan yang sangat signifikan. Terus yang kedua ada pemerintah. Kestabilan kelompok ini secara umum masih terjaga. Namun kepercayaan publik terhadap pemerintah, khususnya di kalangan peternak ayam, mengalami penurunan drastis. Jadi peternak kecil atau peternak ayam kecil tuh sudah kayak kepercayaan mereka terhadap pemerintah itu sudah sangat tipis, sudah sangat kecil, karena mereka kayak sudah sering dikecewakan gitu. Pemerintah pun tidak ada dorongan sedikit pun, sehingga kayak terjadi kericuan atau chaos, istilahnya chaos. Terus yang ketiga ada pedagang ayam dan industri pengolahan ayam. Kelompok ini cenderung lebih stabil secara ekonomi. Dan yang terakhir ada konsumen. Kelompok ini secara umum tidak mengalami gangguan yang signifikan, namun dapat terpengaruh secara tidak langsung oleh aksi protes ini. Jadi konsumen itu sebenarnya tidak terlalu terganggu akan adanya protes tersebut. Namun ada secara tidak langsung mereka itu terpengaruh karena adanya aksi. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan kelompok. Yang pertama, ketidakadaan ekonomi. Yang kedua, kepercayaan terhadap pemerintah. Yang ketiga, dukungan publik. Dan yang terakhir, regulasi pemerintah. Terus ancaman terhadap kestabilan sosial. Itu meliputi eskalasi konflik, polarisasi sosial, kerusuhan. Terus untuk solusi sendiri untuk menjaga kestabilan sosial seperti penyelesaian struktural, dialog dan negosiasi, penguatan kelembagaan peternak, transparansi, dan yang terakhir pendidikan. Dari kasus ini, unsur-unsur kultural universalnya, yang pertama ekonomi. Ekonomi sendiri meliputi produksi dan konsumsi, perdagangan, keuntungan, harga. Terus yang kedua sosial meliputi kelompok sosial, konflik, keadilan. Yang ketiga politik meliputi regulasi dan advokasi. Dan yang terakhir religi tersebut meliputi makanan dan simbolisme. Itu tadi yang bisa saya sampaikan dan saya simpulkan. Apabila ada salah kata atau perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.